Saya, Josi Kurnia Wulandari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin, kelas C kelompok 3, akan membuat video learning journal agenda 2 tentang nilai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai akuntabilitas, kita perlu memahami poin-poin di bawah ini. Yang pertama adalah hubungan. Maksudnya, dalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok. Yang kedua adalah orientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk selalu bertindak dan berupaya dalam kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, untuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau LAKIP. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang kelima, perbaikan kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dapat dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi 5 poin-poin ini. Dan inilah yang kita sebut dengan aspek-aspek akuntabilitas. Dalam menjalankan amanahnya, PNS perlu menjamin terbentuknya nilai-nilai publik. Apa saja sih nilai-nilai publik itu? Kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik, sektor, dan pribadi. Lalu kita mampu menghindari dan mencegah politik praktis, konsisten dan dapat diandalkan, serta adil. Adil artinya kita mampu memperlakukan warga negara secara sama tanpa adanya diskriminasi. Akuntabilitas yang terimplementasi dengan baik akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran demokratis atau kontrol demokrasi. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntabilitas. Ada netral, jujur, kejelasan target, tanggung jawab, transparan, mendahulukan kepentingan publik, partisipatif, adil, dan konsisten. Sekarang kita bahas mengenai alat akuntabilitas di Indonesia. Salah satunya perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat dan daerah, sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Selanjutnya kontrak kinerja. Kontrak kinerja semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Dan yang terakhir ada LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.